Halo anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana membuat proposal research yang baik. Oke, learning outcome kita adalah supaya kamu bisa menyebutkan komponen proposal research yang baik dan bagaimana bisa membuat proposal research yang baik juga. Apa sih proposal research itu? Proposal research adalah sarana atau alat untuk mengkomunikasikan rencana penelitian kamu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa sih pihak yang berkepentingan? Dosen pembimbing atau dosen metopen. Jelas ya? Ibu kan minta kalian untuk bisa membuat proposal research. Kemudian pemberi dana penelitian. Kalau di sini dosen biasanya kalau ingin penelitiannya didanai oleh dikti, maka dia harus membuat proposal research yang baik sesuai dengan aturan format yang ditentukan oleh dikti. Kemudian kalau kamu mau masuk S2 atau S3, baik di dalam maupun di luar negeri, terutama di luar negeri, itu kamu harus bisa menunjukkan proposal research kamu. Terus, kalau kamu ingin juga bisa mendapatkan beasiswa, kamu harus juga menyertakan proposal research kamu seperti apa. Nah, maka dari itu penting untuk bisa mengetahui bagian-bagian proposal, yaitu yang pertama adalah topiknya apa, problem yang akan ditangani atau diselesaikan melalui research. Kemudian latar belakang, kenapa riset itu penting. Terus tujuan riset kamu, hasil yang diharapkan, dan manfaatnya. Jangan lupa tinjauan pustaka, metode yang digunakan atau caranya, kemudian hal-hal lain yang akan diperlukan untuk keberhasilan research, misalnya time schedule. Terus budget yang kamu perlukan untuk menyelesaikan riset kamu. Nah, riset yang baik itu bisa menjawab berbagai pertanyaan berikut. What, why, how, when, dan resources yang digunakan. What itu untuk merefleksikan. What are you trying to research actually? Apa rumusan masalahnya? Why is it important? Kenapa sih penting untuk melakukan riset kamu? How your research will be done? Bagaimana cara menyelesaikan riset kamu? When it should be finished? Kamu harus menjadwal risetmu sesuai dengan keperluan. Jadi kalau kamu ingin selesai satu semester, buat jadwal penyelesaian dalam satu semester. Resources itu who do what, terus how much money you spend for your research. Ini adalah contoh daftar isi proposal penelitian untuk memperoleh dana penelitian. Untuk proposal skripsi misalnya, kamu nggak perlu ada target luaran. Kecuali memang diminta ya. Kalau target luaran, kalau dalam proposal yang ingin ibu ajukan itu mau publikasi di mana misalnya. Elemen proposal kalau dibuat versi skripsi ada 4 bab. Bab 1 dan bab 3 isinya nanti hampir sama dengan skripsi. Kemudian bab 4 berisi tentang jadwal atau time schedule dan rencana anggaran. Jangan lupa penting adalah daftar pustaka. Kita bahas bab 1, berisi tentang latar belakang, tujuan, rumusan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Oke, latar belakang kita bahas. Latar belakang basically untuk menjawab pertanyaan why. Sedangkan tujuan dan rumusan masalah untuk menjawab pertanyaan what. What are you trying to research actually? Di latar belakang, kamu harus bisa memberikan penjelasan.
Kenapa kamu ingin meneliti topik tersebut? Kenapa topik tersebut penting untuk diteliti? Serta kamu beri fakta, kejadian, data, fenomena yang bisa mendorong kamu untuk melakukan penelitian di topik itu. Dilandasi oleh keingintahuan kamu juga dalam mengungkapkan suatu gejala atau fakta. Nah, di sini membuat suatu latar belakang yang eye-catching memang agak susah. Jadi kita lihat di sini misalnya kamu akan menguji pengaruh efektivitas komputer audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Nah, di sini yang akan dibahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu. Jadi konsep, definisi tentang ketepatan waktu, manfaat pentingnya tepat waktu, atau akibat tidak tepat waktu secara general dibahas dulu. Beri fakta-fakta atau data, misalnya yang berhubungan dengan ketidaktepat-waktuan. Misalnya ada berapa kasus keterlambatan, apa sanksinya, diberi surat teguran, atau ada sampai yang disuspend perdagangannya, dan sanksi yang lain terhadap keterlambatan. Atau mungkin regulasi, peraturan di seputar penyampaian laporan keuangan ke bursa. Nah, di latar belakang juga harus diberi sekilas hasil penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Jelaskan juga beda penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya. Makanya, fakta bahwa latar belakang sulit. Hal yang paling sulit dalam penulisan artikel ilmiah itu membuat di latar belakang ya. Karena latar belakang itu memberi gambaran seluruh isi penelitian, mempromosikan semua pembaca untuk membaca semua bagian dalam artikel. Nah, itulah kenapa dalam penulisan bab 1 atau latar belakang pada khususnya buat paling akhir karena dinilai paling sulit. Konsepnya adalah supaya mudah dalam membuat latar belakang, kamu harus identifikasi dulu keywords-nya. Dan dari keywords, kamu akan bisa mencari fakta, peraturan-peraturan atau regulasi tentang keywords tersebut. Jadi tadi contohnya adalah ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Atau misalnya kamu mau mencari topik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi CSR. Oke, berarti tentang corporate social responsibility. Kamu cari peraturan-peraturan tentang PT yang ada hubungannya dengan CSR. Peraturan pelaporan CSR di Bursa Efek itu seperti apa misalnya. Misalnya kamu mau membahas tentang implementasi dana desa di desa X, berarti kan kamu harus mencari peraturan-peraturan seputar dana desa, baik dari peraturan menteri, peraturan di kabupaten tersebut tentang pelaksanaan dana desa. Kemudian kamu search di Google Scholar penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama. Setelah itu kamu bisa menjelaskan beda penelitian kamu dengan penelitian terdahulu. Oke, lanjut. Nah, di bab 1, kamu harus bisa menjelaskan tujuan penelitian dan rumusan masalah atau RQ, research question. Rumusan masalah adalah formulasi pertanyaan yang ingin dipecahkan atau dijawab melalui penelitian kamu. Jadi misalnya, apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap ketepatan waktu? Atau mungkin apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap aktivitas CSR perusahaan? Nah, tujuan penelitian itu adalah rephrase dari pertanyaan tadi. Jadi pernyataan, harapan yang ingin dicapai. Jadi misalnya kalau situationnya adalah apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap ketepatan waktu, maka
tujuan penelitiannya adalah penelitian ini bertujuan untuk menguji titik-titik terhadap titik-titik, gitu ya. Yang penting adalah tujuan dan research question harus konsisten. Artinya, tujuan penelitian adalah rephrase dari rumusan masalah. Bila artinya ada dua, tujuan penelitian juga harus ada dua. Hipotesisnya ada dua, serta kesimpulannya ada dua juga. Kemudian kita akan membahas manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat bagi apa atau bagi siapa? Biasanya terdiri dari dua. Manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis itu kontribusi di dalam keilmuan. Jadi misalnya, penelitian ini memberikan bukti empiris tentang pengaruh efektivitas komite audit terhadap ketepatan waktu. Kemudian manfaat praktis, penelitian ini memberikan masukan kepada siapa? Tentang apa? Sehingga bagaimana? Jadi misalnya, penelitian ini memberikan masukan kepada OJK bahwa perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan itu dipengaruhi oleh efektivitas komite auditnya. Sehingga untuk OJK memperkuat supaya perusahaan tidak terlambat, maka OJK dapat memperkuat regulasi tentang komite audit. Nah, ini adalah kesalahan yang sering terjadi di dalam memformulasikan manfaat penelitian. Sering sekali itu anak-anak menulisnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Ini kurang spesifik ngomong manfaatnya tentang apa. Kemudian dalam manfaat praktisnya itu tidak disebutkan memberi masukan kepada siapa, tentang apa, gitu ya. Nah, kita sekarang lanjut di tinjauan pustaka bab 2. Tinjauan pustaka yang jelas akan dibahas adalah penelitian terdahulu. Jadi kamu searching penelitian terdahulu dan kamu bahas yang membahas topik yang sama. Bentuk paragraf bercerita. Jadi kalau ada 5 penelitian terdahulu dengan topik yang sama, kamu buat dalam bentuk 5 paragraf. Kemudian sajikan ringkasannya dalam bentuk tabel. Setelah kamu membuat tabel, kamu bisa menjelaskan tujuan penelitian kamu dan beda penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya yang sudah kamu ringkas tadi. Kemudian kita ke pengembangan hipotesis. Nah, tujuan penelitian kamu apa? Kamu bentuk dalam formulasi hipotesis, dugaan sementara terhadap masalah yang dirumuskan. Jadi misalnya, kalau saya tadi menguji pengaruh efektivitas komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, berarti efektivitas komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Artinya, makin efektif komite auditnya, makin tepat waktu dia menyampaikan laporan keuangannya. Kemudian selanjutnya, sudah dibuat formulasi hipotesis dari variabel yang ada, kamu buat dalam bentuk skema atau bagan yang sering disebut sebagai kerangka penelitian. Ini contohnya. Jadi, bikin bagan misalnya, kalau di sini faktor-faktor yang mempengaruhi environmental disclosure. Hubungan dari satu variabel ke variabel yang lain itu hipotesisnya seperti apa? Tulis di situ. Kemudian hubungannya kira-kira positif atau negatif. Kemudian untuk sumber referensi yang diambil dari sebagai sumber penelitian itu diambil dari jurnal penelitian. Jangan hindari juga referensi yang dari skripsi misalnya. Usahakan yang sudah terpublikasi. Bisa jadi dari jurnal ataupun proceeding seminar. Terus jurnal referensi jangan jadul,
maksimal 10 tahun terakhir, kecuali memang referensi tersebut asli atau pakemnya. Contohnya adalah agensi teori. 80% jurnal adalah jurnal terkini, jadi referensinya harus up to date. Terus kita bahas di bab 3, metode penelitian. Yang dibahas metode penelitian, kita akan menjawab pertanyaan how tadi. How to accomplish your research. Yang pertama adalah identifikasi dan pengukuran variabel. Sajikan dalam bentuk tabel. Bagaimana cara mengukur ROA misalnya, net income per total aset. Ukuran perusahaan diukur dengan log natural total aset. CSR disclosure diukur dengan indeks berdasarkan GRI, Global Reporting Initiative. Ada berapa item dijelaskan. Kemudian bagaimana populasi dan teknik pengambilan sampelnya. Kamu mau pakai random sampling, purposive sampling, snowball sampling, atau convenient sampling, dijelaskan. Terus kamu jelaskan juga data dan sumber datanya. Dari mana? Data diperoleh dari annual report misalnya, di website IDX atau Bursa Efek Indonesia misalnya. Research modelnya seperti apa, persamaan matematikanya bila menggunakan regresi, kamu tunjukkan. Kemudian bagaimana teknis menganalisis datanya, pakai statistik deskriptif, pakai uji regresi, asumsi klasik, itu dijelaskan. Untuk dalam rangka menjawab hipotesis kita. Nah, sekarang bab 4, jadwal dan anggaran. Apa saja yang dibahas di sini? Untuk jadwal penelitian, kamu buat kegiatan penelitian kamu menjadi beberapa kegiatan yang akan diselesaikan selama beberapa bulan. Dalam 1 bulan tersebut, kamu buat kolom-kolom dalam jangka waktu mingguan. Jadi kalau 1 bulan ada 4 minggu, maka kamu buat 4 kolom. Nah, setiap kegiatan tersebut, 1 row, itu akan selesai dalam berapa minggu. Jadi kalau kamu ingin wisuda bulan September misalnya, bulan Agustus kita yudisium, bulan Juli itu sudah ujian pendadaran terakhir, maka draft sekitar akhir Juni. Anggaran penelitian, kamu harus membuat RAP bentuk dalam tabel. Hitung berapa kira-kira biaya penelitian sampai bisa ujian pendadaran. Terus yang terakhir adalah daftar pustaka. Jangan lupa membuat daftar pustaka. Biasanya nilai proposalnya jelek kalau lupa dikasih daftar pustakanya. Gunakan referencing style seperti apa yang disuruh, misalnya kita pakai APA atau apa. Terus kita pakai aplikasi Mendeley. Gimana? Sudah siap membuat proposal? Terima kasih. Pasti bisa.